Saya tidak akan pernah membiarkan kalian merusak dunia ini. Su Yuning, entah dari mana kemarin, dia mencuri gunting medis, lalu mengiris pergelangan tangannya. Ketika kami menemukannya, dia sudah tak bernapas. Bukankah saya sudah mati bersama energi jahat itu? Mengapa saya di sini? Lepaskan saya. Saya bukan orang gila. Ada apa ini? Yuning, saya tahu kamu tidak sengaja menyakiti kami. Pasti. Masalah ayah dan ibu mertuamu yang membuatmu tertekan. Kamu pergilah berobat dengan baik. Saya tidak menyalahkanmu. Saya juga tidak akan menyalahkanmu, Yuni. Saya hanya berharap penyakitmu cepat sembuh dan kamu segera kembali. Kalian? Nona Su terlihat baik-baik saja. Tak disangka dia sakit jiwa. Penyakit jiwanya. Tak disangka separah itu. Sampai membuat suaminya dan sahabat terluka seperti ini? Bukan begitu. Luka mereka palsu. Saya tidak sakit jiwa. Mereka berdua bekerja sama, merencanakan menjebak saya. Apa yang dikatakan Nona Su benar? Dia benar-benar dijebak oleh suami dan sahabatnya. Saya adalah dokter dari rumah sakit jiwa Sisan. Menurut diagnosis saya, Nona Su memang menderita skizofrenia. Jangan percaya padanya. Dia bekerja sama dengan Ye Ziming untuk menjebak saya. Ye Ziming? Tidak bagus. Kondisi Nona Su menjadi lebih Ziming. parah. Saya harus segera membawanya kembali ke rumah sakit. Bawa dia pergi. Ye Ziming. Ye Ziming. Dokter, pastikan dia sembuh. Tenang saja. Lepaskan aku? Aku tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Sungguh kasihan pemilik tubuh ini. Setelah dijebak oleh suami dan sahabatnya dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dia tidak tahan dengan siksaan Dr. Lin, lalu bunuh diri. Su Yuning, akhirnya kamu mati. Aku akhirnya bisa secara sah menikahi King Man dan juga secara sah menguasai harta keluarga Sumu. Bagus sekali. Kita akhirnya mendapat kebahagiaan setelah kesulitan. Su Yuning, kamu putri kaya, lalu kenapa? Suamimu, hartamu, bahkan perusahaanmu, semuanya akan menjadi milikku. Akan kuberitahu satu hal lagi, karena tidak ada yang membayar biaya pengobatan orang tuamu, rumah sakit akan segera menghentikan pengobatan mereka. Beberapa hari lagi, kalian bisa berkumpul di alam baka. Keluargaku memang akan berkumpul, tapi bukan di alam baka. Kami sekeluarga memang akan berkumpul kembali, tapi bukan di bawah tanah. Bangkit dari kubur. Ada hantu. Ternyata kau belum mati. Maaf mengecewakanmu. Tak bisa membuatmu mewarisi semua hartaku. Aku memang kecewa. Aku hanya kecewa karena tidak dapat menikahi King Man dengan sah. Tentang hartamu. Sejak lama sudah, kualihkan ke rekening luar negeri sebagai walimu. Aku sangat puas. Memang hartaku sudah kau pindahkan ke luar negeri. Tetapi nasibmu sungguh buruk. Baru saja rekeningmu dibekukan. Rekening luar negeri dibekukan? Kau bercanda denganku. Tahukah kau bahwa rekening luar negeri tidak akan pernah dibekukan? Halo. Tuan Ye, ada masalah. Rekening luar negerimu telah dibekukan. Bagaimana? Rekeningmu benar-benar dibekukan? Su Yuning, anggap saja kau lagi mujur. Ternyata kau benar. Berhentilah bertingkah aneh. Kau telah didiagnosis skizofrenia. Seumur hidupmu, kau harus tinggal di sini. Karena kalian bilang aku skizofren.
akan kutunjukkan perpecahanku. Dasar laki rendahan. Aku memang sakit jiwa. Kenapa? Kupukul mati kau, laki rendahan. Kupukul mati kau. Kupukul mati kau. Kupukul mati kau. Kupukul mati kau. Su Yuning, cepat lepaskan Ziming. Kalau tidak, akan kupanggil polisi. Dan kau berani mengkhianatiku, dasar perempuan jahat. Akan kubunuh kau. Beraninya kau mengkhianatiku, perempuan jahat. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kalian semua. Cepat pergi, orang gila benar-benar bisa membunuh. Aku akan membunuh kalian semua. Sudah lari ketakutan begitu saja? Nyali mereka terlalu kecil. Orang yang bisa membantuku keluar dari rumah sakit jiwa sudah datang. Aku harus mencarinya. Menurut ramalan, orang yang bisa membantuku keluar ternyata memiliki energi spiritual ungu sebanyak ini. Jika aku bisa menyerap sedikit, maka kekuatanku akan pulih, pasti dengan hasil 2 kali lipat. Aku paling benci wanita yang terlalu dekat denganku. Kenapa wanita ini memelukku, tapi aku tidak merasa jijik? Bagaimana bisa orang ini juga terkontaminasi energi jahat melihat dia telah memberikan padaku begitu banyak energi spiritual ungu? Aku akan membantunya menyingkirkan energi jahat. Itu saja. Kau baru saja bertemu adikmu. Dia mengalami penyusupan energi jahat yang parah. Tidak akan bisa hidup melewati malam ini. Dia menderita serapan energi jahat yang serius. Dia tidak akan selamat malam ini. Apa yang kau bicarakan? Aku bisa menyelamatkan adikmu. Su Yuning, kau kambuh lagi. Seseorang, bawa dia pergi. Terlepas apakah Su Yuning punya harapan atau tidak, kemampuan adik Tuan Huo, aku tidak bisa membiarkannya terlibat. Tuan Huo adalah sosok yang sangat penting. Hentikan mereka. Tuan Huo, Su Yuning menderita skizofrenia. Dia selalu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal, jangan percaya padanya. Tuan Huo, Dr. Lin adalah dokter terbaik di rumah sakit kami. Dia tidak akan salah. Kau. Seberapa yakin kau? 100%. Benar dia dirasuki energi jahat. Ada kertas jimat? Bantu dia. Cepat, cepat, cepat. Singkirkan kejahatan dan kembalikan kebaikan secepat titah. Aku ini. Kenapa? Xiaoxi, tadi master yang membantumu. Pergi dan berterima kasih padanya. Master. Terima kasih, Master. Terima kasih. Ini adalah upahmu. Itu hanya bantuan kecil. Tidak perlu upah. Kalau begitu, karena Master tidak membutuhkan upah, apakah ada sesuatu yang bisa kubantu? Aku memang membutuhkan bantuanmu. Bisakah kau membawaku pergi dari sini? Bisa. Yeay. Selamat. Ayo pergi. Tuan Huo,
Jika Nona Su ingin keluar dari rumah sakit, itu harus melalui persetujuan wali sahnya. Jika tidak, dia tidak bisa keluar. Pergi sana. Tuan Ye, Su Yuning melakukan tindakan licik dan menggait orang penting. Sekarang, orang penting itu membawanya keluar dari rumah sakit. Tidak berguna sama sekali. Kalian bahkan tidak bisa mengawasi satu orang. Sepertinya kita harus mempercepat. Setelah besok selesai menandatangani kontrak dengan grup Huo, kita akan langsung mengadakan konferensi pers di tempat. Dengan begitu, bahkan jika Su Yuning muncul, dia tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa grup Su adalah milik. Guru mau kemana? Akan kuantar. Aku dijebak oleh suami dan sahabat secara bersamaan. Untuk masuk rumah sakit jiwa, sekarang aku tidak punya tempat tujuan. Bagaimana kalau kamu tinggalkan saja aku di pinggir jalan? Guru tidak punya tempat tujuan. Bisa ke rumahku saja. Kakak, bukankah begitu? Jika guru tidak keberatan, bisa sementara tinggal di rumah kami. Bagaimanapun, aku tidak punya tempat tujuan. Lebih baik tinggal sementara di rumah mereka. Sekalian menumpang rezeki dari orang ini. Baiklah, tapi sebelum aku pergi, aku ingin ke rumah sakit dulu. Nona Su, Anda akhirnya menampakkan diri. Orang tua Anda berhutang pada rumah sakit, 2 juta rupiah biaya pengobatan. Mohon segera dibayar lunas. Jika tidak, rumah sakit kami terpaksa menghentikan perawatan untuk mereka. Karena sudah mengambil alih tubuh pemilik aslinya, maka kesulitannya itu juga tanggung jawabku. Baik, aku mengerti. Aku akan segera menyelesaikannya. Maha Guru, anggap saja ini rumah sendiri. Jangan sungkan. Tenang saja, aku tidak akan sungkan. Woshi, jaga baik-baik Maha Guru. Aku pergi dulu. Baik, Kak. Aku ingin bertanya kepadamu. Maha Guru ingin bertanya apa? Ada cara apa yang bisa membuatku dalam waktu singkat mendapatkan 2 juta rupiah? Live streaming. Menjadi influencer itu paling menghasilkan uang. Maha Guru sangat hebat. Bagaimana kalau live streaming menjadi influencer peramal? Influencer peramal tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga bisa mengumpulkan pahala, menyelamatkan orang tua pemilik tubuh asli. Baik, aku akan menjadi influencer. Satu bazooka untuk satu ramalan, kalau tidak akurat tidak perlu bayar. Peramal itu menipu orang di luar, itu sudah biasa. Tapi dia juga menipu di siaran langsung. 3.000 untuk satu ramalan. Ramalanmu ini terlalu mahal. Ramalan di luar hanya puluhan ribu. Tapi kamu meminta 3.000, apa kamu menganggap orang-orang di internet seperti orang bodoh? Guru ini bukan penipu seperti yang lain. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Aku hampir mati karena energi jahat masuk ke tubuhku. Dia yang menyelamatkanku. Penyiar, saya sarankan kamu menurunkan harga. Kalau tidak, dengan harga semahal itu, tidak akan ada yang mencari kamu untuk meramal. Ternyata benar ada orang yang membayar 3.000 untuk meramal padamu. Benar-benar orang bodoh. Nona cantik, apa kamu ingin meramal? Hubunganmu dengan suamimu? Bagaimana kamu tahu? Maksud kakak ini, apakah ramalan penyiar itu benar? Penyiar benar-benar sehebat itu? Wanita ini pasti suruhan penyiar, ya? Tidak mungkin. Ini adalah Wang Meng, pendiri grup Wang. Dia kaya dan berkuasa. Tidak mungkin bekerja sama dengan penyiar. Namun untuk meramal masalah hubunganmu dengan suamimu, aku harus tahu seperti apa suamimu. Nona cantik, bisakah kamu menunjukkan foto suamimu kepadaku? Bisa.
Suami Nyonya Wang sangat tampan, seperti selebriti pria di TV. Setiap hari hidup dengan pria seperti itu, pasti sangat bahagia. Aku sangat iri pada Nyonya Wang bisa memiliki suami setampan itu. Nona cantik, suamimu selingkuh? Suami Buang selingkuh, benar atau tidak? Pasti streamer ini hanya asal bicara saja. Suamiku bisa sampai di posisi sekarang ini. Itu semua berkat aku. Tidak mungkin dia mengkhianatiku. Dia sangat baik padaku. Apapun yang dia lakukan, dia pasti memberitahuku. Mulai dari makan, sampai perjalanan dinas. Meskipun ada asisten rumah tangga yang memasak di rumah, tetapi jika dia punya waktu, dia akan memasak sendiri untukku. Selain itu, tidak peduli sesibuk apapun dia pasti pulang sebelum jam 11 untuk menemaniku. Jadi tidak mungkin dia mengkhianatiku. Sepertinya streamer kali ini salah perhitungan. Streamer, kamu bilang jika tidak akurat tidak usah bayar. Karena sudah salah, cepat kembalikan uangnya kepada Ibu Wang. Streamer, kembalikan uangnya. Streamer tidak mungkin salah perhitungan. Harap tenang semuanya. Nyonya, apakah suamimu setiap hari setelah pulang kerja harus lembur dan menemui klien? Badanku tahun ini tidak terlalu sehat. Suamikulah yang membantuku mengelola perusahaan. Dia belum terlalu terbiasa dengan bisnisnya. Jadi wajar jika sering lembur dan menemui klien. Itu hal yang biasa. Dia sama sekali bukan tidak terbiasa dengan bisnisnya. Dia hanya menggunakan alasan lembur dan menemui klien untuk bertemu wanita lain. Tidak mungkin. Bukankah dia bilang pagi ini akan pergi perjalanan dinas 2 hari ke kota tetangga? Bagaimana kamu tahu? Karena dia sama sekali tidak pergi perjalanan dinas. Dia hanya pergi menemui wanita lain. Dan dia tidak hanya selingkuh, dia juga bekerja sama dengan orang lain, berencana untuk diam-diam menjual perusahaanmu dan menjebakmu agar pergi tanpa membawa apa-apa. Jika yang dikatakan penyiar itu benar, kalau begitu suaminya keterlaluan sekali ya. Cepat telepon suamimu, uji dia, apakah dia benar-benar selingkuh atau tidak. Minta suamimu memotret hotel di kota tetangga, dan kirimkan fotonya kepadamu. Suamiku tidak akan mengkhianatiku, tapi yang dikatakan penyiar begitu nyata. Lebih baik dengarkan saran dari netizen, telepon dan uji suamiku. Sayang, aku baru mau meneleponmu. Kamu sudah menelepon. Kita berdua sungguh saling memahami pikiran masing-masing. Suamiku, apa kamu sudah sampai di kota Lim? Baru saja aku sampai. Sayang, aku sangat merindukanmu. Aku ingin sekali mengecilkanmu, lalu memasukkanmu ke dalam sakuku. Dengan begitu, aku bisa membawamu kemanapun setiap hari. Aku juga merindukanmu, suamiku. Apa kamu sekarang di Hotel Kota Lim? Bagaimana suasananya? Bisa kirimkan foto agar aku lihat? Tentu saja. Kalau begitu, nanti aku akan kirim ke WeChat-mu. Aku pernah menginap di Hotel Kota Lim. Ini memang foto kamar mereka. Sepertinya penyiar, kamu salah hitung. Suamiku tidak selingkuh. Penyiar, kamu menfitnah suami Buang. Cepat minta maaf. Kalian Penyiar tenanglah. itu cepat kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya, lalu matikan siaran. Cepat kembalikan uangnya. Kamu cepat minta maaf. Kembalikan uangnya, lalu matikan siaran. Foto yang dikirim suamimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi suamimu memang tidak ada di Hotel Kota Lim, melainkan di hotel taman di kota ini, kamar 606. Nona, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa pergi memergoki. Buang, penyiar itu menipumu? Jangan percaya padanya. Bagaimana kalau kamu membawa kami ke hotel taman, lalu di hadapan seluruh warganet, membongkar tipuan penyiar itu? Aku setuju. Penyiar, di hadapan seluruh warganet, menfitnah suamiku seperti ini, aku harus memberinya pelajaran. Aku akan pergi ke Hotel Anggrek sekarang. Wang Meng tidak pernah menanyakan keberadaanmu, kan? Kenapa tiba-tiba dia bertanya? Jangan-jangan dia mencurigaimu? Wang Meng sangat percaya padaku, bahkan jika aku menjualnya, dia akan tetap membantuku menghitung uangnya. Dia tidak akan pernah mencurigaiku. Kasihan dia. Kapan kau akan menceraikannya? Aku tidak ingin anak kita menjadi anak di luar nikah. Kamu sedang hamil. Syukurlah keluarga Zhang akhirnya punya penerus. Kalau begitu, kapan kamu akan menceraikan Wang Meng dan menikahiku?
Halo, saya tamu kamar 606. Seorang tamu. Kartu kamar saya hilang. Bisakah dibuatkan yang baru? Bisa, silakan sebutkan nomor KTP Anda. Saya kurang ingat nomor KTP saya dan kartu identitas juga tertinggal di kamar. Di ponsel saya ada foto KTP suami saya. Boleh? Boleh. Nonali, kami di sini sudah memverifikasi Anda dan suami Anda di kamar 606 data identitas. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera mencetak kartu kamar baru untuk Anda. Suami Bos Wang ternyata benar-benar di Hotel Garden, menyewa kamar. Sudah kukatakan, sang guru tidak mungkin salah menghitung. Dia bahkan menebak semuanya dengan tepat. Si penyiar ini benar-benar hebat. Zhang Yunhui, aku begitu mencintaimu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Ini kartu kamar Anda, Nonali. Terima kasih. Maaf ya, Jiao. Saat ini aku belum bisa menceraikan Wang Meng karena aku belum mendapatkan hartanya. Tenang saja, begitu aku menjual perusahaannya, aku akan menyusun rencana agar dia berselingkuh, biar dia keluar dari pernikahan sebagai pihak yang bersalah tanpa membawa apapun. Sayang. Wang Meng, Yunhui tidak pernah mencintaimu. Orang yang dia cintai adalah aku. Aku dan dia sudah punya anak. Sebaiknya kamu melepaskan kami saja. Kamu diam. Sayang, wanita ini yang menggodaku, aku cuma hilaf saat itu, dan tidur dengannya. Aku sama sekali tidak mencintainya. Anak dalam perutnya, sama sekali bukan anakku. Yunhui, tadi kamu jelas-jelas bilang, setelah kamu menjual perusahaan Wang Meng, kamu akan menjebaknya berselingkuh dan membuatnya pergi tanpa membawa apa-apa. Dia berbohong padamu, jangan percaya padanya. Sayang, aku tahu aku salah. Mengingat hubungan suami istri kita selama bertahun-tahun ini, maafkanlah aku kali ini, ya? Nona Wang, pria brengsek seperti dia, tidak mungkin bisa berubah. Kamu jangan percaya padanya. Memaafkannya. Nona Wang cerai saja dengan pria brengsek itu. Dukung Nona Wang bercerai. Zhang Yunhui, jangan pura-pura lagi. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu akan pergi tanpa membawa apa-apa. Selama bertahun-tahun ini aku sudah berusaha keras untuk menyenangkanmu. Aku hanya melakukan kesalahan yang semua pria di dunia ini akan lakukan. Kamu malah membuatku pergi tanpa membawa apa-apa. Wang Meng, kalau kamu tidak membuatku senang, kamu juga jangan harap bisa senang. Tenanglah. Zhang Yunhui berniat membunuhku. Simpan baik-baik buktinya. Baik. Pergi. Penyiar, terima kasih. Terima kasih sudah membantuku mencari tahu bahwa Zhang Yunhui selingkuh. Terima kasih sudah membantuku menangkapnya. Istri elegan memberi tip kepada penyiar, 10 roket. Penyiar, aku juga akan memberimu tip. Bisakah kamu membacakan nasibku juga? Penyiar, aku juga mau dibacakan. Aku juga. Ada terlalu banyak orang yang ingin dibacakan nasibnya, aku tidak bisa mengurus semuanya. Bagaimana kalau begini, aku akan membagikan amplop rezeki, lalu kalian undian, aku akan membacakan nasib siapapun yang menang. Sunshine Boy, keberuntunganmu bagus sekali, dia memenangkan amplop rezeki. Istana surgawi gelap. Apakah akhir-akhir ini kamu merasa lemas di sekujur tubuh, tidak bertenaga melakukan apapun? Betul, aku merasa seperti bola, ada lubang di tubuhku, terus-menerus bocor. Aku pikir tubuhku ada masalah, tapi aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, tapi tidak ditemukan masalah sedikit pun. Tubuhmu tidak bermasalah, kamu dicuri umurnya oleh orang lain. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin umurku dipinjam orang lain? Meminjam umur membutuhkan perantara. Pikirkan, apakah belakangan ini kamu pernah mendapatkan sesuatu yang berharga, baik itu menemukan atau dihadiahi? Tidak. Bukankah kerabatmu memberimu sebuah rumah? Dia bilang dia selama ini merasa bersalah padaku dan ibuku, ingin melakukan sesuatu untukku. Jadi dia membeli sebuah rumah.
dan terus-menerus memintaku menerimanya. Aku tidak menyangka, dia ternyata mengirimiku rumah hanya untuk meminjam umurku. Astaga, maksudnya orang yang meminjam umurnya adalah ayahnya. Bertahun-tahun tidak peduli, tiba-tiba bersikap baik padamu. Apakah itu demi umurmu? Ini bukan ayah kandung, tapi musuh, ya? Master, bisakah kamu membantuku mengembalikan umurku lagi? Bisa. Satukan kedua tangan dan ikuti aku. Tian di Xuanzong, Wan Qi Bengen. Tian di Xuanzong, Wan Qi Bengen. Guang Xiu Yijie. Zeng Wu Shentong, San Jiene Wai. Wei Dao Duzun. Ti Yujin Guang Fu Ying Wu Shen. Ti Yujin Guang Fu Ying Wu Shen. Hancurkan. Lin Yang Guang, apa yang sudah kamu lakukan? Ayahmu telah kamu celakai hingga meninggal dunia. Aku jauh darinya ribuan kilometer. Apa hubungannya kematiannya dengan diriku? Sialan, Master sungguh luar biasa hebat. Dari jarak sejauh itu, dia bisa mengambil kembali umurnya. Guru, saya sudah memberi tip, cepat keluarkan angpau dan ramalkan. Saya sudah meramal 2 kali hari ini, lain kali saja ya. Sampai jumpa. Tidak kusangka Ye Ziming ingin malam ini mengadakan konferensi pers dan mengambil alih grup Su. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Huo Jinbai, saya ingin menghadiri konferensi pers grup Su. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan undangannya? Saya punya undangan. Bisa saya ajak guru masuk? Terima kasih atas kerja keras asistenku. Di tengah kesibukan Anda, menyempatkan diri untuk menandatangani kontrak dengan saya. Melaksanakan tugas untuk Bapak adalah kewajiban saya. Entah, kapan Tuan Huo ada waktu luang dan bisa bertemu saya. Belakangan ini Bapak sedang memulihkan diri. Tidak menemui siapapun. Kalau begitu, asistenku, Anda istirahat sebentar di sini. Saya akan mengadakan konferensi pers. Setelah saya selesai, saya akan kembali mencari Anda. Silakan. Ayo. Bapak Ye, apakah Anda sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Huo? Sudah. Karena kontrak sudah ditandatangani. Kalau begitu saya mendukung Bapak Ye untuk menjabat di grup Su. Saya juga mendukung. Kalau begitu sekarang, bisakah saya mengadakan konferensi pers? Bisa. Silakan Bapak Ye. Halo semuanya, saya Ye Ziming. Saya adalah presiden baru grup Su. Mengapa grup Su dipimpin oleh Anda, bukan putri direktur Su? Istri saya mengalami sedikit gangguan mental. Saat ini sedang di rumah sakit jiwa, menerima perawatan. Apa? Nona Su ternyata masuk rumah sakit jiwa? Bagaimana bisa begitu? Hari ini saya di sini menjamin kepada semua orang, setelah istri saya sembuh, saya pasti akan mengembalikan perusahaan kepadanya. Apa yang sudah di tangan masih mau dilepaskan? Bapak Ye memang sangat berhati mulia. Nona Su sungguh beruntung ternyata mendapatkan suami sebaik ini. Grup Su akhirnya menjadi milik saya. Ningning adalah istri saya. Apa yang saya lakukan ini memang seharusnya. Ye Ziming, Anda tidak pantas menjadi pemimpin grup Su. Ye Ziming, kamu sama sekali tidak pantas meneruskan grup Su. Sialan,
Kenapa Su Yuning datang ke konferensi pers? Bolehkah saya tahu Anda siapa? Mengapa Anda mengatakan Tuan Ye tidak pantas meneruskan grup Su? Saya Su Yuning Putri, Su Zeng dari grup Su. Ye Ziming tidak hanya mengkhianati saya, selengkuhi Su Qingman, tapi juga menjebak saya sebagai orang gila dan mengirim saya ke rumah sakit jiwa. Orang seperti ini. Menurut kalian, bisakah dia meneruskan grup Su? Jadi, penyakit mental Nona Su itu karena ulah Tuan Ye? Tuan Ye juga berselingkuh? Tidak bisa membiarkan Su Yuning terus bicara. Jika tidak, semua rencana yang telah saya susun dengan susah payah akan sia-sia. Yuning, kenapa kamu kabur dari rumah sakit jiwa dan berbicara omong kosong seperti ini? Yuning sayang, aku akan mengantarmu kembali ke rumah sakit jiwa. Ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa Sisan untuk saya. Saya pernah ke rumah sakit jiwa Sisan untuk wawancara. Sampel ini memang milik mereka. Sepertinya Nona Su memang tidak sakit jiwa. Nona Su kasihan sekali ya. Suaminya bukan hanya menjebaknya masuk rumah sakit jiwa, tapi juga berselingkuh. Yuning, saya tidak menjebakmu masuk rumah sakit jiwa. Itu semua diatur oleh Dr. Lin. Lagi pula saya juga tidak berselingkuh dengan Su Qingman. Jika kamu tidak percaya, saya bisa bersumpah. Yuning, kita sudah 10 tahun bersahabat. Meskipun saya menggoda siapapun, tidak mungkin saya menggoda suamimu. Kamu tidak menggodanya. Kamu tidak menggodanya. Anak di perutmu anak siapa? Bagaimana Su Yuning tahu saya hamil? Itu anak pacarnya. Memang anak pacar saya. Ingin tahu apakah anak di perut itu anak Ye Ziming? Pergi saja ke rumah sakit kota untuk tes DNA. Kamu ini siapa sebenarnya? Apakah kamu berhak bicara di sini? Saya Huo Jinbai. Pemimpin keluarga Huo itu bukankah Huo Jinbai? Dia adalah pemimpin misterius itu. Bagaimana Su Yuning bisa mengenal Tuan Huo? Tidak benar. Asistenku bilang, Tuan Huo sedang sakit dan tidak bertemu siapapun, dia tidak mungkin datang ke sini. Jangan sampai kalian semua tertipu olehnya. Dia bukan Tuan Huo. Asisten Tuan Huo baru saja bilang, Tuan Huo sedang sakit dan tidak bisa bertemu siapapun. Jika kamu tidak percaya, saya bisa memanggil asistenku kemari untuk konfrontasi langsung. Saya sudah bilang, kok bisa semudah itu? Ternyata cuma penipu ya. Orang ini nekat sekali, berani-beraninya meniru Pak Huo. Anak muda, sekarang kau berlutut dan meminta maaf padaku. Aku tidak akan memanggilnya ke sini. Bagaimana? Tuan. Tidak bagaimana-bagaimana. Kau memilih jalan yang sulit. Qingman, panggil asistenku. Bocah ini, tunggu saja pembalasan dari keluarga Huo. Asisten Gu datang. Asisten Gu, Anda datang. Di mana orang yang menyamar sebagai tuan? Dia ada di sana. Asisten Gu, Anda tidak tahu. Dia tidak hanya menyamar sebagai Tuan Huo, dia juga bilang. Dia bahkan bilang Anda itu seperti anjing. Katanya, begitu Anda datang, dia akan memberi Anda pelajaran. Bicaranya besar sekali. Saya pasti akan menghukumnya berat atas nama Tuan. Menghukum berat orang seperti ini mana cukup? Menurut saya, seharusnya kakinya dipatahkan. Dan dia diusir dari Linceng. Asisten Gu, ini dia bocah itu. Maaf Tuan, saya tidak tahu kalau itu benar-benar Anda. Orang ini ternyata benar-benar Tuan Huo. Dia memang benar-benar Tuan Huo. Iya. Tuan Huo, saya tidak tahu siapa Anda. Mohon Anda yang bijaksana tidak mempedulikan kesalahan saya yang kecil ini. Janganlah Anda pedulikan saya. Gusi, atur agar orang dari rumah sakit kota datang untuk pemeriksaan. Untuk anak dalam kandungan wanita ini. Apakah itu anak Ye Ziming atau bukan? Baik. Segera kirim orang ke Garden Hotel untuk melakukan tes DNA. Segera kirim orang ke Hotel Taman untuk tes DNA. Selamat siang Pak Huo.
Tuan Huo, hasil tes DNA sudah keluar. Sudah punya anak. Tapi mereka berdua masih bersumpah, bilang tidak ada hubungan. Benar-benar tidak tahu malu. Anak yang di kandungan Su Qingman ternyata benar-benar anak Ye Ziming. Dia benar-benar kasihan. Padahal sudah bersumpah. Benar-benar tidak tahu malu. Dengan bukti yang jelas. Apalagi yang ingin kamu katakan? Lalu kenapa jika buktinya jelas? Kalian semua tidak akan selamat. Energi yin yang gelap menembus tulang dan jiwa. Aura kejahatan menusuk tulang dan jiwa. Mundur. Langit bundar bumi datar, perintah 9 bab. Aku sekarang menulis, semua hantu bersembunyi. Cepatlah seperti perintah. Ada apa ini? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Mahaguru, bagaimana ini? Aku tidak enak badan. Kapan kau bisa mengusir roh jahat? Dulu kau jelas tidak bisa. Aku mempelajarinya sebelum mengenalmu. Kau bukan Su Yuning. Siapa kau sebenarnya? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah kau akan segera masuk penjara. Ye Ziming, kau telah secara ilegal mengalihkan aset istrimu, merancang agar istrimu masuk rumah sakit jiwa untuk menguasai grup Su. Bukti sudah jelas. Kami dari kepolisian akan menahanmu sesuai hukum. Halo semua, aku datang. Pembawa acara, akhirnya kamu siaran juga. Aku sudah menunggu sampai sangat bosan. Astaga, kecantikan ini. Meskipun dia penipu yang percaya tahayul, aku tetap rela memberinya hadiah. Yang di atas, itu pendatang baru. Pembawa acara ini bukan penipu. Dia master sejati, pakar peramal. Aku mendukung pembawa acara ini habis-habisan. Ye Ziming sudah ditahan. Dokumen ini adalah aset yang dia transfer keluar. Kau tanda tangani, maka bisa kembali. Baiklah. Wah, pria tampan di samping pembawa acara ini sangat tampan. Lebih tampan dari selebriti. Pembawa acara, ini bukan pacarmu, kan? Dia bukan pacarku, dia klienku. Kalau begitu kau lanjutkan. Oke, aku akan mulai siaran langsung. Semuanya bersiaplah untuk mengambil paket keberuntungan. Pembawa acara, aku merasa aku akan mati. Tenanglah. Coba ceritakan dulu bagaimana situasimu. Sejak sebulan yang lalu, setiap malam aku bermimpi aku menikah dengan seorang pria. Setelah terbangun dari mimpi itu, aku selalu merasa aku lebih dingin dari hari sebelumnya. Lihat aku sekarang, memakai jaket tebal di tengah musim panas. Kamu pasti tahu. Kamu melakukan pernikahan hantu dengan orang mati. Energi negatif di tubuhmu semakin kuat. Kamu tidak hanya merasa dingin, tapi juga akan mati. Menikah hantu dengan orang mati? Seram sekali. Pasti menikah hantu demi uang, kan? Sekarang tidak tahan, lalu datang mencari pembawa acara untuk menyelamatkan. Semua salah paham. Pernikahan hantunya, bukan dia yang minta, tapi orang tuanya yang mendatangkannya.
Adikku nakal, bertengkar dengan orang lain sampai kakinya patah. Keluarga kami juga tidak mampu. Orang tuaku terus memaksaku pulang kampung untuk menikah demi uang mahar. Untuk adikku menikah, aku tidak mau. Aku bahkan demi menghindar dari mereka, sampai berganti pekerjaan. Mereka ternyata memakai tanggal lahirku untuk ditukar dengan uang. Memaksa anak perempuan pulang kampung untuk menikah demi uang mahar. Untuk adik yang tidak berguna menikah? Ini jelas-jelas pilih kasih terhadap anak laki-laki. Dulu ada ayah kandung, meminjam umur anaknya. Kali ini orang tua kandung, memakai tanggal lahir anak perempuan untuk pernikahan hantu. Demi uang mahar. Kenapa sekarang di mana-mana ada orang-orang seperti ini, yang tidak pantas menjadi orang tua, pembawa acara? Apakah aku masih bisa diselamatkan? Ada, selama orang tuamu mengembalikan uang mas kawin mereka, pernikahanmu dengan dia akan dibatalkan. Bagaimana kalau mereka tidak mengembalikannya? Kalau begitu, sebelum mereka membakar surat nikah itu, temukan surat nikah itu, lalu coret tanggal lahir dan namamu dari surat nikah itu. Masalah ini agak rumit untuk ditangani, dan sulit bagiku untuk membantumu melalui internet. Berikan aku alamat. Aku akan datang membantumu menyelesaikannya. Aku akan segera mengirimkan alamatnya padamu. Alamatnya sudah terkirim. Kalau begitu teman-teman, aku akhiri siaran dulu. Sampai jumpa. Penanganan pernikahan hantu agak rumit. Kemungkinan kekuatanku tidak akan cukup. Bagaimana kalau mengajak Huo Jingbo untuk mendapatkan energi positif? Huo Jingbo, apa kamu ada waktu untuk menemaniku menangani pernikahan hantu kali ini? Sibuk. Menurutmu, aku cantik tidak? Menurutku. Kau wanita, kaulah yang paling cantik, sudahlah. Jadi sekarang kamu ada waktu untuk menemaniku mengurusnya? Ada. Ayo. Ayo. Dengan uang 200 juta rupiah dari pernikahan hantu itu, pihak besar akhirnya bersedia menikahkan putrinya dengan anak kami, Go Tianchi. Ini semua berkatku. Kalau bukan karena aku mendengar keluargamu itu mencari seseorang untuk dinikahkan secara hantu dengan putra mereka, dan aku langsung mengirimkan tanggal lahir gadis itu, kita tidak akan mendapatkan 200 juta rupiah ini. Betul. Ayah, Ibu, aku putri kandung kalian. Kalian tega demi uang, menikahkan aku secara hantu dengan orang mati. Kalian tega demi uang, menyuruhku menikah dengan orang mati? Siapa suruh kamu tidak pulang, menikah dan dapat mas kawin? Untuk adikmu menikah, lagi pula masalah ini, tidak merugikanmu? Kamu pura-pura tidak tahu, bukankah itu mudah? Betul. Cih, tidak merugikanku? Apa kalian tahu? Karena pernikahan arwah ini, aku dirasuki energi jahat dan akan segera mati? Apa itu dirasuki energi jahat dan akan mati? Omong kosong. Ma, Master bilang, jika kalian tidak mengembalikan mas kawin, aku benar-benar akan mati. Ma, aku mohon padamu, kembalikan saja ya. Membatalkan mas kawin. Lalu bagaimana adikmu bisa menikah? Sudah dibesarkan, diberi makan dan minum, hanya menggunakan namamu. Ini hanya formalitas saja. Kamu malah membuat masalah seperti ini. Dasar tidak tahu berterima kasih. Anak tidak berguna. Hentikan. Penyiar, orang tuaku tidak mau mengembalikan mas kawin kepada pihak pria. Tolonglah aku. Diam. Satu kata lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Kalian siapa dan mau apa? Saya master yang datang untuk membantu Guo Zaodi menyelesaikan masalah pernikahan arwahnya. Bagus. Jadi kalian yang menghasut gadis sialan ini untuk melawan kami. Aku memang ingin mencarimu. Ternyata kalian sendiri yang datang kemari ya. Bagus.
Apa-apaan ini? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan suami saya. Apakah kalian akan mengembalikan mahar? Maharnya sudah dikirimkan ke calon istri Guo Tianqi. Tidak bisa dikembalikan. Lalu, surat pernikahannya? Surat pernikahan? Surat pernikahan sudah dikirimkan Guo Tianqi ke makam keluargamu. Gawat, surat pernikahannya hilang. Aku juga tidak selamat. Surat pernikahannya belum hancur. Cepat, kita pergi ke makam. Besan perempuan. Ini adalah surat pernikahan gadis sialan di keluarga saya. Saya hanya membeli tanggal lahir kakakmu. Itu bukan besan dalam arti sebenarnya. Jangan panggil saya besan perempuan. Baik, baik, baik. Azer, Mama sudah mengaturkan seorang istri untukmu, jadi kamu tidak akan kesepian di bawah sana. Tidak boleh dibakar. Jangan dibakar. Menikahkan orang hidup dengan arwah. Selain itu tidak terpuji, itu juga akan merusak keberuntungan putra Anda. Itu akan memengaruhi reinkarnasi putra Anda. Tidak mungkin, anakku tidak mungkin. Tidak bisa bereinkarnasi. Jangan bicara omong kosong. Kembalikan surat nikahku. Kembalikan padaku. Iya. Guru besar sangat suka memelukku. Apa dia menyukaiku? Ayo. Tianqi, jika surat nikah itu dibakar, aku akan mati. Cepat berikan surat nikah itu kepada guru besar. Biarkan dia menghancurkannya. Surat nikah hancur. Keluargamu pasti akan mencari ayah dan ibu untuk meminta kembali uang mas kawin. Saat itu, aku tidak akan bisa menikah. Surat nikah ini tidak boleh dihancur. Surat nikah sudah dibakar. Pernikahan hantu sudah terjadi. Pernikahan hantu sudah terjadi. Guo Tianqi, kau jelas-jelas tahu. Setelah pernikahan hantu selesai, aku akan mati. Kenapa kau masih membakar surat nikah? Kalau kau mati, ya mati saja. Apa hubungannya denganku? Aku kakak kandungmu. Kenapa kau begitu dingin? Kak, aku salah, Kak, aku salah, Kak. Jangan lari. Jangan pukul lagi, Kak. Akibat perbuatanmu sendiri. Zaodi, jangan pukul dia lagi. Jika kau memukulnya lagi, kau akan masuk penjara. Aku akan mati. Apa peduliku, masuk penjara atau tidak? Tenang saja, kau tidak akan mati. Aku sudah mencoret nama dan tanggal lahirmu dari surat nikah. Saya sudah menghapus nama dan tanggal lahir Anda dari akta nikah. Pembawa acara, apa yang Anda katakan itu benar? Benar. Kalau begitu, apakah orang tua saya bisa menggunakan tanggal lahir saya lagi untuk menikah di alam baka dengan keluargamu? Sudah ada yang menggantikan Anda menikah di alam baka, jadi Anda tidak diperlukan. Siapa? Adik Anda. Guo Tianqi tadi jelas tahu bahwa membakar akta nikah akan membuat saya mati. Dia tetap membakar akta nikah saya. Sekarang saya juga tidak perlu khawatir lagi tentang dia. Pembawa acara, terima kasih.
Jika tidak ada Anda, saya pasti sudah mati. Kita sekarang sudah impas. Anda tidak perlu sungkan kepada saya. Mengapa tanda pada wajah Anda begitu gelap? Tidak bagus, Huo Jinbai akan meninggal. Kakak saya tadi pagi berangkat, masih baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba akan meninggal? Mahaguru, mohon pikirkan cara menyelamatkan kakak saya. Sebelumnya dalam kasus Ye Ziming, Huo Jinbai banyak membantu saya. Lebih baik menyelamatkan nyawanya sebagai balasan budi kepadanya. Tempat di mana kakak Anda mengalami musibah. Agak jauh dari sini, cepat Anda kendarai mobil dan bawa saya untuk menyelamatkannya. Baik. Ada apa? Tuan, mobil kita dicegat. Turun dan periksa. Siapa yang menyuruh kalian datang kemari? Kau bisa bertanya pada Raja Neraka di gerbang neraka. Serang! Mundur. Kak, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Guru datang tepat waktu. Aku sudah menyelamatkanmu. Mengapa aura kematian di dahimu masih ada? Aku akan mencoba menghitung ada apa. Takdirmu di masa kacau akan menjadi raja atau perdana menteri. Takdir yang sangat mulia. Tapi sekarang ini adalah era damai. Kau memiliki aura keagungan yang kuat, namun tidak ada tempat untuk menggunakannya, menyebabkan tubuhmu tidak mampu menanggung kemuliaan ini. Sejak kecil tubuhmu sudah sangat lemah, dan itu tidak masalah. Tapi kau juga tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. Kakakku punya 3 bulan lagi, sampai ulang tahunnya, yang ke-30. Artinya, kakakku hanya bisa hidup 3 bulan lagi. Guru, tolonglah selamatkan kakakku. Guru pasti punya cara untuk mengubah takdir kakakku yang hanya bisa hidup 3 bulan. Kan, itu sudah takdirnya. Xiaoxi, jangan menyulitkan guru. Guru, jangan anggap serius perkataan Xiaoxi. Aku tidak bisa mengubah takdirnya. Aku hanya bisa memperpanjang umurnya. Tapi aku punya satu syarat. Guru, jangankan satu syarat, walaupun 1.000 atau 10.000, kami akan menyetujuinya. Aku bisa menggambar sebuah susunan jimat penambah umur untuknya. Namun, dia harus menggunakan ki ungu miliknya untuk bertukar denganku. Tapi aku tidak punya ki ungu. Tidak. Di tubuhmu penuh dengan ki ungu, hanya saja kamu sendiri tidak bisa melihatnya. Jika guru membutuhkannya, bisa mengambil semuanya. Ki ungu milikmu tidak bisa kuambil. Aku hanya bisa menghisapnya. Ternyata saat guru memelukku sebelumnya, bukan karena guru tertarik padaku. Guru menghisap ki ungu dari tubuhku ya. Jika Mahaguru membutuhkannya, saya akan 24 jam menjadi pengisi daya aura ungu Anda. Setiap 24 jam, membangun hubungan dengannya. Dia pasti akan terbiasa dan menyukai saya. Melihat betapa pengertiannya Anda, saya akan menggambar untuk Anda. Formasi jimat pemanjang umur. Bagus. Mahaguru, apa saja yang Anda butuhkan untuk menggambar formasi jimat? Saya akan menyiapkannya untuk Anda. Saya bisa menyiapkannya sendiri. Anda tidak perlu. Saya akan bersiap sekarang untuk menggambar formasi jimat. Anda lepaskan baju, bagian atas Anda, lalu berbaring di kasur menunggu saya. Baik.
Guru. Saya akan keluar sebentar untuk menerima telepon. Jika ada apa-apa, panggil saja saya. Baik. Tidak disangka, meskipun kondisi fisik Huo Jinbai sangat lemah, dia ternyata punya perut six pack. Astaga, apa yang sedang saya pikirkan? Itu saya akan menggambar formasi jimat pemanjang umur untuk Anda sekarang. Mungkin akan sedikit sakit, tahan sedikit ya. Gambar saja. Naga hijau, macan putih. Berpasangan dan beragam. Burung vermilion, kura-kura hitam, bentuk tubuh pengawal, Taishang Laojun. Cepat, seperti perintah. Apakah ini terlalu sakit? Kalau begitu, aku akan tetap menggunakan darahku untuk melukisnya. Itu akan lebih lembut. Jangan buang-buang darahmu. Gambar saja seperti ini. Kamu tahan sebentar ya. Cepat serap energi ungu di tubuhku. Tuan kedua, gawat. Pembunuh yang kita atur untuk membunuh Huo Jinbo sudah dia serahkan ke polisi. Pembunuh macam apa yang kamu cari? 4 orang tidak bisa membunuh? Si sakit-sakitan Huo Jinbo itu? Aku juga tidak tahu kalau mereka akan sebegitu tidak berguna. Tapi tuan kedua, Anda jangan khawatir. Mereka tidak tahu kalau majikannya adalah Anda. Dan mereka juga tidak akan membocorkan Anda ke polisi. Cukup pintar. Tidak membiarkan orang tahu identitas saya? Sialan. Kenapa si sakit-sakitan Huo Jinbai ini tidak mati saja? Jika dia mati karena sakit, saya tidak perlu bersusah payah membunuhnya. Nanti, setelah menyingkirkan Huoshi yang tidak akan menjadi ancaman, keluarga Huo dan Hoshi Group akan menjadi milik saya? Tuan kedua, kita tidak bisa membunuh Huo Jinbai. Bagaimana kalau kita menyerang orang di dekatnya? Huo Jinbai menempatkan lebih dari 10 pengawal di samping Huoshi. Dia lebih sulit dibunuh daripada Huo Jinbai. Bukan Huoshi, melainkan seorang wanita. Kabarnya Huo Jinbai membawa wanita itu pulang untuk tinggal. Dan sering bersama wanita itu, pergi dan pulang bersama. Kau selidiki dulu. Apa hubungan wanita ini dengan Huo Jinbai? Apa hubungan mereka? Jika hubungannya sangat dekat, maka kita akan menyerang dari wanita ini. Baik, Tuan. Jika saya diam-diam menyentuhnya, seharusnya tidak akan ketahuan, kan? Wah, jimat pemulih hidup ini cepat sekali selesai digambar. Memang pantas disebut master. Itu, energi spiritual saya juga sudah hampir terserap. Saya pergi dulu. Mengapa kau masuk kamarku tanpa alasan? Saya hanya masuk untuk melihat jimat pemulih hidup ini. Bagaimana sudah digambar. Mulai sekarang, kau tidak boleh masuk jika tidak ada urusan. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa. Pokoknya tidak boleh masuk. Huo Jinbai, saya baru saja mendapat telepon dari bank mengatakan semua harta yang dipindahkan Ye Ziming sudah kembali atas nama saya. Terima kasih untuk ini. Sama-sama, ini sudah tugasku. Sekarang aku harus ke rumah sakit untuk membayar biaya pengobatan orang tuaku, sekalian menyelamatkan mereka dengan pahala. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu. Aku ikut denganmu. Calon ibu mertua dan ayah mertua, aku harus menemui mereka. Bukan hanya menemui, tapi juga harus berusaha keras menyenangkan mereka. Kamu ikut untuk apa? Ketika kamu memberikan pahala kepada ayah dan ibu,
Jika kekuatanmu tidak cukup, kamu bisa menyerap energi dariku. Kamu bisa menyerap energi dariku. Benar juga. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Baik. Kamar 30, Suzeng. Kamar 31, Shenyi pembayaran. Terima kasih. Kita ke tempat orang tuaku dulu ya. Baik, ayo. Demi langit dan bumi, pahala mengalir, berharap dapat berbagi dengan orang tua. Semoga berkah melimpah. Cepat. Ning Ning Ning. Ning Ning. Anda pergi panggilkan dokter untuk saya dulu. Ayah. Ibu. Itu kalian sudah bangun? Bagaimana perasaan tubuh kalian sekarang? Apa masih ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Ning Ning, kamu sudah menikah dengan Ziming. Kenapa masih dengan pria lain? Berpelukan? Ibu, Ye Ziming tidak hanya mengkhianati saya, berselingkuh dengan Su Qingman, dan demi merebut harta dan perusahaan keluarga kami. Dia menjebak saya masuk rumah sakit jiwa, saya sudah selesai dengannya. Apa? Ye Ziming berani mengkhianatimu. Saya akan pergi mencarinya untuk perhitungan. Ayah, dia sudah masuk penjara, jangan pergi. Jadi, pria tadi itu pacar barumu? Bukan. Dia bukan pacarmu. Lalu kenapa kamu berpelukan dengannya? Jika saya bilang memeluknya adalah untuk menyerap darji ungu dari tubuhnya untuk memulihkan kekuatan, mereka pasti akan tahu saya bukan pemilik tubuh ini. Dengan kondisi fisik mereka sekarang, mereka tidak akan sanggup menahan pukulan ini. Lebih baik saya mengaku saja dulu. Nanti pura-pura putus dengannya. Bukan, dia bisa jadi siapa lagi. Tadi saya berbohong pada kalian. Dia adalah pacar saya. Ayah, ibu, izinkan saya memperkenalkan kalian. Dia adalah pacar saya, Huo Jinbai. Paman, Bibi, apa kabar? Saya pacar Ning Ning, Huo Jinbai. Huo Jinbai, tolong pura-pura jadi pacar saya dulu. Saya berutang budi padamu. Jadi hanya diminta, pura-pura jadi pacar. Tidak apa-apa, saya akan berusaha menjadi pacar sejatimu. Jinbai, berapa umurmu tahun ini? Ada siapa saja di rumahmu? Apa pekerjaanmu? Umur saya tahun ini 30 tahun. Saya seorang pengusaha. Orang tua saya meninggal beberapa tahun lalu. Di rumah hanya ada adik saya yang baru berumur 18 tahun. Lebih tampan daripada si Ye. Kondisinya juga lebih baik daripada si Ye. Cara bicaranya dewasa dan tenang. Sangat cocok dengan Ning Ning kita. Kapan kamu berencana menikah dengan Ning Ning kita? Tidak bisa membiarkan ayah ibu bicara terus. Kalau terus bicara, mereka pasti akan menyuruh saya dan Huo Jinbai menikah di tempat. Paman, Ayah, ibu, dokter itu sudah datang. Biarkan dia memeriksa kesehatan kalian dulu. Bagaimana? Jauh lebih baik. Bapak Su dan Ibu Su tidak hanya siuman dari koma, tetapi tubuh mereka sama sekali tidak ada masalah. Ini sungguh mukjizat medis. Bukan mukjizat, tetapi kebajikan ditukar dengan kesehatan. Kalau begitu, dokter, orang tua saya sudah tidak apa-apa. Boleh pulang, kan? Boleh pulang. Baik, terima kasih dokter. Mari, Paman dan Bibi. Ayah, ibu, kalau begitu kalian masuk dulu dan istirahatlah. Baik. Baik. Terima kasih sudah mengantar orang tua saya pulang.
Anda boleh pergi dulu. Bukankah kamu perlu menyerap energi spiritual dari tubuhku untuk memulihkan kekuatanmu jika aku kembali? Lalu bagaimana denganmu? Ini? Bagaimana kalau begini saja? Aku tinggal sementara di rumahmu. Bagaimanapun, orang tuamu berpikir bahwa aku adalah pacarmu yang sebenarnya. Dengan begitu, aku tinggal di rumahmu juga masuk akal. Dia kembali nanti aku harus menyerap energi spiritual, memang tidak nyaman. Lebih baik dengarkan dia. Oke, kalau begitu kamu pindahlah ke sini. Setelah aku tidak membutuhkan energi spiritual lagi, baru kamu pindah. Nanti aku akan mencari alasan dan bilang kepada orang tuaku bahwa kami putus. Baik. Putus? Jangan pernah berpikir begitu. Mama Ningning akan membantumu. Mama, jangan salah paham, aku dan Huo Jinbai. Mama tidak salah paham, kalian berdua pacaran. Pelukan saja tak masalah, bahkan kalau kalian berciuman, itu juga wajar. Mama pergi dulu, kalian lanjut saja. Tapi, lain kali jangan lupa kunci pintu ya. Mama bukan begitu. Aku mau ke kamar kecil sebentar. Dengan sikap Ningning yang seperti ini, untuk membuatnya menerimaku, kurasa itu tidak mudah. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyerah. Ningning. Itu hanya ciuman yang tidak disengaja. Suyuning, kenapa wajahmu memerah? Ningning. Aku kembali ke kamar dulu. Nada bicara Huo Jinbai sangat normal. Dia sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Suyuning, kenapa kau peduli? Baik. Ada apa? Ningning, aku akan pergi ke kantor untuk rapat. Kau ikut denganku saja ya. Kantormu. Aku orang luar, jika pergi ke sana. Apa itu tidak masalah? Tidak ada masalah. Bukankah kau bilang kekuatanmu sudah mencapai batasnya? Dan kau perlu menyerap energi ungu dari tubuhku untuk naik level. Jika nanti kau membutuhkannya. Bagaimana kalau aku ada di kantor? Benar juga. Kalau begitu aku ikut denganmu saja. Ayo. Mau apa? Memberitahu orang lain bahwa kau milikku. Pegang tanganku dan berjalanlah. Dengan begitu, kau bisa menyerap energi ungu dari tubuhku. Baiklah. Selamat pagi, Pak Huo. Pagi. Siapa wanita di samping Pak Huo itu? Cantik sekali. Mereka sudah bergandengan tangan. Pasti itu pacar Pak Huo. Sekretaris Li selalu menganggap Pak Huo sebagai miliknya. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Dasar wanita sialan. Berani-beraninya merebut Pak Huo dariku. Lihat saja, aku akan menghancurkanmu. Nona, ini kopi Anda. Terima kasih.
Ning, kamu tidak apa-apa. Pak Huo, saya yang terluka. Pak Huo, Anda jangan menyalahkan nona ini. Dia tidak sengaja menumpahkan kopi ke tangan saya. Ning tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Tangan saya sudah melepuh seperti ini. Pak Huo justru percaya wanita ini, bukan saya. Pak Huo, maksud Anda, saya sengaja melukai diri sendiri, lalu menyalahkan nona ini? Benar, tepat sekali. Sepertinya tidak mungkin. Ya, siapa yang akan melukai tangannya sendiri sampai seperti ini hanya untuk menjelekkan orang lain? Pak Huo demi kekasihnya, tidak boleh juga kan menjelekkan sekretaris Lee seperti itu. Apa kau yakin kopi ini? Saya yang menumpahkannya kepadamu? Tentu saja. Baik, Gusi, ambilkan selembar kertas jimat. Mantra kebenaran, tidak ada yang berani membantah. Jalankan segera seperti titah. Kopi itu bukan dia yang tumpahkan ke tanganku. Aku tidak rela. Tuan Huo yang sudah kusukai bertahun-tahun ini bersamanya, lalu sengaja membuat kopi tertumpah ke tanganku untuk memfitnahnya. Demi memfitnah orang lain, sampai rela melukai diri sendiri dengan kopi panas. Sekretaris Lee benar-benar licik sekali dan penuh tipu daya. Yang membuatku penasaran adalah apa yang dilakukan pacar Tuan Huo. Sampai-sampai Sekretaris Lee mengatakan yang sebenarnya. Itu membuat Sekretaris Lee mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata tadi bukan aku yang bilang. Tuan Huo dia. Entah sihir apa yang dia pakai. Dia mengendalikan diriku. Diam. Gusi, buang dia keluar. Coret dari daftar. Baik. Coret dari daftar? Bukankah hidupku akan hancur kalau begitu? Tuan Huo, kumohon jangan coret aku. Jangan pecat aku. Aku salah, aku seharusnya tidak memfitnahmu. Kumohon biarkan aku pergi. Jangan coret aku. Aku tidak akan mengasihanimu. Karena jika aku tidak punya cara untuk membuktikan diriku, aku pasti sudah berhasil difitnah olehmu. Jalan. Jangan lepaskan aku. Semuanya, rapat hari ini selesai sampai di sini. Silakan bubar. Ning, maaf, hari ini hampir membuatmu difitnah. Aku baik-baik saja. Justru kamu cepat cari orang yang kamu suka dan menetaplah. Kalau tidak, akan selalu ada orang yang mengincarmu. Aku sudah punya orang yang kusuka. Huo Jinbai ternyata punya seseorang yang disukai. Karena kamu sudah punya seseorang yang kamu sukai. Kalau begitu mulai sekarang, aku tidak akan lagi menyerap energi ungu darimu. Nanti kalau dia cemburu bagaimana? Tidak apa-apa. Dia tidak menyukaiku. Dia sama sekali tidak peduli. Kamu punya paras, uang, dan kekuasaan. Dia ternyata tidak menyukaimu. Jadi maksudmu, kamu menyukai orang sepertiku? Aku Jinbai, para karyawan bilang kamu punya pacar? Paman, ini adalah pacarku. Su Yuning, ini adalah pamanku. Bukannya Huo Jinbai sudah punya seseorang yang disukai? Kenapa dia masih memperkenalkan kepada pamannya bahwa aku pacarnya? Sudahlah, ikuti saja dulu. Halo, Paman. Halo. Saat kakak dan kakak ipar masih hidup, mereka paling khawatir padamu. Kalau tahu, kamu punya pacar secantik ini. Mereka pasti akan bangga padamu. Ning tidak hanya sangat cantik, tetapi juga sangat baik padaku. Baguslah, Paman ada urusan jadi pergi dulu. Baik, sampai jumpa, Paman. Oh ya, lain kali ajak pacarmu makan di tempat Paman. Baik. Huo Jinbai, kulihat pamanmu ini, alisnya tajam,
Matanya sipit dan mulutnya kejam. Telinganya tidak membawa keberuntungan. Dia adalah orang yang licik. Kamu harus berhati-hati padanya. Setelah orang tuaku meninggal, aku dan Xiaoxi sepenuhnya dirawat oleh paman. Xiaoxi bahkan dibesarkan olehnya sendiri. Bagaimana mungkin dia akan menyakitiku? Kulihat dari wajahnya, dia memang akan menyakitimu. Ningning tidak pernah salah dalam membaca wajah. Mungkinkah paman benar-benar? Aku akan berhati-hati padanya. Terima kasih. Tuan Zhang, Anda tidak perlu menyelidiki wanita yang dekat dengan Huo Jinbai itu lagi. Saya sudah memastikan dia adalah pacar Huo Jinbai. Segera atur orang untuk menculik wanita itu. Lalu ancam Huo Jinbai menggunakan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa wanita ini. Baik, paman kedua. Huo Jinbai, saya ingin melihat apakah Anda lebih peduli dengan nyawa Anda atau nyawa pacar Anda. Halo semuanya, saya datang. Akhirnya streamernya siaran langsung. Cepat bagikan angpau. Saya mau diramal. Oke, langsung bagikan. Pemenang undian adalah Guo Jiabao. Bagus, ternyata benar Anda. Cepat batalkan pernikahan hantu putra saya. Tidak bisa dibatalkan. Meskipun bisa, saya tidak akan membatalkannya untuk Anda. Anda sudah mengambil uang kami, mengapa Anda tidak membatalkannya untuk putra saya? Atau apakah pernikahan hantu putra saya ini adalah perbuatan Anda? Streamer ini tidak punya hati. Sudah menerima uang orang. Telah mencelakakan putra saya yang masih hidup. Untuk menikah hantu dengan orang mati. Streamer ini ternyata menggunakan cara metafisika untuk mencelakai orang. Ini terlalu mengerikan. Streamer berhati hitam seperti ini, saya akan melaporkannya agar dia dihentikan siarannya. Saya mengikuti streamer ini sejak pertama kali siaran. Saya mengikutinya. Dia tidak pernah mencelakai orang. Yang di atas jangan terburu-buru menyimpulkan. Korban saja, sudah datang ke siaran langsung, kalian masih membelanya. Keluarga itu, saat siaran langsung terakhir, menikahkan putrinya dengan arwah untuk mendapatkan uang mas kawin bagi putranya. Orang tua dan adik perempuan itu, mereka sama sekali bukan orang yang tidak bersalah. Mereka adalah orang tua yang pilih kasih antara anak laki-laki dan perempuan. Maaf, pembawa acara. Saya meminta maaf kepada Anda atas apa yang baru saja saya katakan. Yang salah adalah orang tuanya. Adiknya juga tidak bersalah. Pembawa acara tidak menolong adiknya. Sungguh tidak berperasaan. Pembawa acara, saya tidak bersalah. Saya mohon, tolong selamatkan saya. Saya mohon, tolong selamatkan saya. Adik itu terlihat sangat kasihan. Pembawa acara, bagaimana kalau Anda menolongnya saja? Guo Tianqi adalah pihak yang diuntungkan. Dia sama sekali tidak bersalah. Terakhir kali, Guo Zaudi merebut surat pernikahan untuk menyelamatkan diri. Jelas-jelas dia memberitahu Guo Tianqi, jika surat pernikahan itu dibakar, dia akan meninggal. Tapi Guo Tianqi tetap membakar surat pernikahan itu. Menurut kalian orang seperti ini kasihan? Pembawa acara, saya salah. Dia tidak kasihan. Dia pantas dibenci. Saya meminta maaf kepada pembawa acara. Guo Tianqi, apakah kamu tahu mengapa kamu akan menikah dengan arwah? Karena darah dan kartu identitasmu jatuh di dalam surat pernikahan yang terbakar. Jadi kamu akan menikah itu pantas. Ini semua salah kalian. Jika bukan karena kalian ingin menikahkan gadis sialan itu dengan arwah, saya juga tidak perlu meninggal. Guo Tianqi, kami melakukan ini semuanya demi mendapatkan mas kawin untukmu. Omong kosong. Kalian hanya demi uang? Hanya demi uang. Semua salahmu. Salahmu. Baiklah, ramalan tadi tidak sah. Sekarang saya akan membagikan paket keberuntungan lagi. Semua harap bersiap-siap. Pemenangnya adalah Qiu Shuiren.
Di ruang siaran langsung penyiar. Sudah mengintai selama beberapa hari. Akhirnya giliran saya yang terpilih. Penyiar, saya ingin meramal untuk orang tua saya. Apakah Anda butuh foto orang tua saya? Saya sarankan, sebaiknya ramalan ini kamu simpan untuk dirimu sendiri saja. Kalau tidak, kamu tidak akan hidup sampai hari ini. Penyiar, meskipun saya sangat percaya padamu, tapi saya baru saja check up beberapa hari yang lalu, dan tidak ada masalah kesehatan sama sekali. Hari ini juga tidak ada rencana keluar. Bagaimana bisa? Saya terlihat seperti tidak akan hidup sampai hari ini. Jangan-jangan ini seperti pepatah. Duduk di rumah saja, tapi musibah datang dari langit. Penyiar, jangan bikin penasaran. Cepat beritahu, kenapa Nona itu tidak akan hidup sampai hari ini? Karena kamu akan diracun oleh teman sekamarmu. Tidak mungkin. Wei Wei adalah sahabat terbaikku. Kami sudah berteman selama 5 tahun. Dia tidak mungkin menyakitiku. Teman sekamarmu akan segera kembali. Dia akan membawakanmu secangkir bubble tea. Racunnya ada di dalam bubble tea itu. Kalau tidak percaya, tunggu saja. Ah, Sue, dalam perjalanan pulang, sekalian aku bawakan secangkir bubble tea untukmu. Ini yang paling kamu suka, sedikit gula banyak es. Benar-benar bubble tea. Jangan sampai minum bubble tea itu. Cepat minum, nanti tidak dingin lagi. Badanku tidak enak, tidak bisa minum es. Sebaiknya kamu minum sendiri saja. Kamu sudah lewat masa menstruasi, kenapa tidak boleh minum es? Biar aku yang buang. Teman sekamarnya pasti meracuni minuman itu. Kalau tidak, kenapa dia mau membuangnya? Kakak, suruh dia minum. Lihat apakah dia mau minum atau tidak. Bukankah kamu juga suka minum bubble tea? Kenapa mau membuangnya? Aku tidak suka yang kurang gula dan banyak es. Menurutku kamu bukan tidak suka minum yang kurang gula dan banyak es. Tapi kamu telah meracuni minuman ini. Benar kan? Mana mungkin? Apa gunanya aku meracunimu tanpa alasan? Gusue, apa kamu sudah gila? Apakah kamu meracuni atau tidak? Polisi akan tahu setelah menyelidikinya. Tolong jangan lapor polisi. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Agar tidak melukai harga dirimu. Setiap kali aku makan, aku memesan 2 porsi. Jika tidak habis, aku mengajakmu makan bersama. Berapa banyak pakaianku yang belum pernah kupakai dan kuberikan padamu. Produk perawatan kulit dan kosmetik. Semuanya kuberikan padamu untuk digunakan. Aku sudah begitu baik padamu. Kenapa kamu ingin menyakitiku? Tidak puas padaku? Apa kau kasihan padaku? Memangnya kau sehebat apa? Hanya karena lahir dari keluarga baik-baik. Selain itu, apa keunggulanmu dibanding aku? Kenapa semua teman dan dosen menyukaimu? Kuota beasiswa ke luar negeri satu-satunya harus diberikan padamu, keluargamu sekaya itu. Suruh saja orang tuamu mengirimmu ke sana. Kenapa harus berebut denganku? Aku sudah mengajukan permohonan untuk membatalkan kuota beasiswa ke luar negeri dan merekomendasikanmu. Pihak sekolah juga akan memberikan kuota ini padamu. Mana mungkin? Kau berbohong padaku. Tidak mungkin. Meracuni orang demi kuota ke luar negeri, sungguh kejam. Sebenarnya aku bisa memahaminya, karena dia dan aku sama-sama berasal dari keluarga miskin. Jauh di lubuk hatiku, aku sangat rendah diri. Secara tidak sadar, aku akan menganggap kebaikan orang lain sebagai bentuk belas kasihan. Konyol sekali, keluarganya miskin. Apa hubungannya dengan nona muda? Kenapa dia harus membenci nona muda? Pembawa acara, terima kasih telah menyelamatkanku. Bisa kau berikan akun WeChat atau berikan aku nomor rekening bankmu? Aku ingin mengirimkan bayaran ramalannya padamu. Tidak perlu. Hadiah roket yang kau berikan sebelumnya, itu sudah termasuk bayaran ramalan. Baiklah, pergilah melapor polisi dan selesaikan masalahmu. Aku akan melanjutkan. Meramal. Wajahmu tertutup. Bagaimana pembawa acara bisa meramalkan nasibmu? Orang ini jangan-jangan sengaja datang untuk membuat masalah, ya? Wajah tertutup tidak bisa diramal. Ini menunjukkan tingkat kemampuan meramal pembawa acara belum memadai. Kau kira dengan menutupi wajahmu, aku tidak akan tahu siapa kau. Su Kingman? Kamu salah bicara. Aku bukan Shu Kingman. Kamu bilang kamu bukan Su Kingman? Apakah kamu berani menunjukkan wajahmu? Peramal ini tidak akurat. Sudahlah.
Anggap saja uang 6 juta rupiahku hilang begitu saja. Orang ini mungkin kena tebak oleh peramal, makanya dia memutuskan sambungan, ya? Peramal, kamu kenal orang ini, kenapa dia tidak berani menunjukkan wajahnya kepadamu? Dia musuhku. Baiklah, siaran langsung hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi nanti. Orang tadi, benarkah Su Qingman? Ya, Dia dulu bersama Ye Ziming, mengkhianati dan menjebakmu. Kenapa dia masih berani datang kepadamu untuk diramal? sebelumnya dia ingin membuat Ye Ziming menyukainya. Dia memasukkan mantra pengikat hati pada dirinya dan pada Ye Ziming. Setelah Ye Ziming masuk penjara, mantra pengikat hati di tubuhnya tidak bisa ditenangkan, jadi tidak terkendali. Makanya dia datang kepadaku untuk mengeluarkan mantranya. Halo. Su Yuning, asalkan kamu membantuku mengeluarkan Ku Cinta, aku bisa memberimu 1 juta. Semua aset bergerak dan tidak bergerak yang diberikan Ye Ziming. Kepadamu total 12 juta. Berikan semuanya kepadaku, baru aku akan mengeluarkan gumu. Ye Ziming sama sekali tidak memberiku sebanyak itu. Kalau begitu, rasakan saja setiap hari Gu Cinta di dalam tubuhmu. Tidak mendapatkan ketenangan, serta penderitaan yang mondar-mandir. Aku setuju memberimu 12 juta. Aku akan mengumpulkan uangnya sekarang. Baik. Ning, apa kamu benar-benar akan menyelamatkan Su Qingman? Aku hanya berjanji untuk mengeluarkan gunya, tapi aku tidak berjanji menyelamatkan nyawanya. Halo. Aku baru saja mentransfer 6 juta kepadamu untuk sisa 6 juta. Setelah kamu mengeluarkan Gu Cintaku, baru akan kutransfer lagi. Oke, kirimkan alamatnya kepadaku. Jalan Chaoyang nomor 120. Huo Jinbai. Kita pergi untuk mengeluarkan Gu Su Qingman. Ayo. Ada apa? Tuan, ada masalah dengan proyek kerja sama kita. Dengan grup Li, Anda perlu datang ke kantor untuk menanganinya. Segala sesuatu harus kutangani sendiri? Untuk apa aku menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakan kalian hanya untuk pajangan? Sebenarnya, aku mengeluarkan Gu Cinta Su Qingman tidak membutuhkan kekuatan sihir apapun, tidak perlu menyerap energi spiritual. Kamu pergilah ke kantor. Baik. Jika ada sesuatu, telepon aku. Hari ini aku mengalami kesialan, tapi tidak membahayakan, malah akan menerima hadiah besar dari surga. Karena seperti ini, maka aku akan mengikuti kesialan ini. Untuk melihat hadiah besar ini, sebenarnya apa? Nona, permisi. Blok 15 ada di mana? Ada di sebelah kiri. Bos, orang yang Anda minta sudah berhasil saya culik untuk Anda. Kalian siapa? Kenapa menculikku? Kami siapa? Kamu tidak perlu tahu. Kamu hanya perlu tahu. Kami menculikmu ke sini demi Huo Jinbai. Halo, Huo Jinbai. Wanita kesayanganmu bernama Su Yuning ada di tanganku. Jika kamu tidak ingin dia mati, dalam waktu 1 jam, datanglah ke pabrik terbengkalai pinggir kota. Aku akan segera datang. Kumohon jangan sentuh dia. Aku tahu kamu punya banyak pengawal. Ingat, jangan bawa mereka ke sini. Jika tidak, yang akan kamu lihat adalah mayatnya. Kalau begitu rencanamu akan gagal. Karena aku sama sekali bukan kekasihnya. Dia juga tidak akan mengambil risiko untuk menyelamatkanku. Kamu tidak perlu membohongiku, Huo Jinbai sudah datang. Dan dia bahkan memintaku untuk tidak menyentuhmu sama sekali. Aku hanya pacar pura-pura Huo Jinbai. Kenapa dia melakukan itu?
Huo Jinbo tidak akan datang secepat itu. Kalian berdua, ikat dia di kursi. Kamu adalah Li Gang, tinggal di timur kota. Kamu. Memiliki seorang istri yang akan melahirkan. Kamu awalnya ingin, setelah menyelesaikan pekerjaan ini, membagikan uangnya kepada istrimu, agar bisa pergi ke rumah sakit yang lebih baik. Tapi setengah jam yang lalu, istrimu tidak sengaja terjatuh. Jika kamu sekarang membawanya ke rumah sakit, ibu dan anak bisa selamat. Sebaliknya, keduanya akan meninggal. Kamu, bagaimana kamu tahu semua ini? Saya mengetahuinya. Li Gang, jangan dengarkan dia. Dia membodohimu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menelpon istrimu, lihat apakah ada yang menjawab. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Istriku biasanya di rumah. Ponsel tidak pernah lepas darinya. Tidak mungkin dia tidak menjawab telepon. Mungkinkah wanita ini mengatakan yang sebenarnya? Li Gang, berhenti di situ. Li Gang. Saya sarankan kamu sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan jantung dan paru-parumu. Karena jika terlambat, kamu mungkin meninggal karena kanker. Pacarmu mengambil uang yang kamu hasilkan dan balikan dengan mantan pacarnya. Keduanya hidup bebas dan bahagia. Dia baru saja memperkirakan dengan tepat tentang Li Gang dan istrinya. Ini pasti benar juga. Bos Zhang, saya pergi ke rumah sakit dulu, bukan karena saya takut mati. Yang penting, saya tidak ingin wanita itu menggunakan uang saya untuk menghidupi pria lain. Pak Zhang, Anda tidak ingin tahu apa nasib masa depan Anda? Wanita ini punya niat buruk. Saya tidak boleh mempercayainya. Anda akan hidup berkecukupan di kemudian hari. Hanya saja... Hanya saja apa? Ning, apa dia tidak melakukan apa-apa padamu? Tidak, saya bahkan berhasil mengelabui mereka berdua. Sampai percaya. Wanita brengsek sialan itu. Mundur. Tanganmu tidak apa-apa? Tidak terlalu parah. Sudah berdarah, masih bilang tidak apa-apa? Haruskah tanganmu putus dulu baru dianggap masalah besar? Maafkan aku dong. Sudahlah, lebih baik saya bawa Anda ke rumah sakit dulu. Dokter, tangannya baik-baik saja kan? Tidak ada yang serius, tapi harus dirawat dengan baik, karena lukanya cukup dalam sampai terlihat tulangnya. Saya sudah menjahitnya 10 jahitan. Selain itu, Nyonya, saat merawatnya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, makanan pedas. Kedua, jangan sampai luka basah, agar tidak infeksi. Ketiga, tangan kanannya tidak boleh digerakkan, agar lukanya tidak terbuka. Ah, itu. Dokter, saya tidak... Ning. Sudah malam, kita harus pulang. Kalau tidak, ayah dan ibumu akan khawatir. Sudah selarut ini. Kalau begitu, kita pulang dulu saja. Betul. Ayo. Sudah kembali. Ning Jinbai, kenapa kalian pulang selarut ini? Kami sudah selesai makan. Ada apa dengan tangan Jinbai? Saya mengalami sedikit kecelakaan. Dia menyelamatkan saya dan tidak sengaja. Kenapa kamu ceroboh sekali? Luka Jinbai tidak parah, kan? Tidak apa-apa. Beberapa hari istirahat juga sembuh. Pas sekali. Saya masak sup ayam, minumlah yang banyak agar lekas pulih. Mari. Kemari, sup ayamnya sudah siap. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Cepat makan. Ning, kenapa kamu hanya makan sendiri? Tidak peduli Jinbai?
Ada apa dengannya? Tangan kirinya tidak bisa mengambil makanan. Kamu harus menyuapinya. Aku tidak mau. Kamu pacarnya, dan dia terluka karenamu. Kalau bukan kamu, siapa yang akan menyuapinya? Bibi, saya bisa sendiri. Tidak perlu Laiming menyuapi saya. Huo Jinbai terluka karenaku. Aku memang harus bertanggung jawab. Lagi pula melihatnya tidak bisa mengambil makanan, cukup menyedihkan. Baiklah, aku akan menyuapimu. Ada saus di sudut bibirmu. Bersihkan. Baik. Sebelah kanan. Bukan, kalau begitu lupakan saja, biar aku saja yang bantu. Sudahlah, biar ku bantu. Bentuk bibir Huo Jinbai sangat seksi, dan rasanya sangat lembut saat dicium. Su Yuning, apa yang sedang kau pikirkan? Itu hanya kecelakaan. Dan Huo Jinbai, dia punya orang yang disukai. Kak, guru besar bilang tanganmu terluka saat menyelamatkannya. Masalah sebesar ini, kenapa kau tidak memberitahuku? Hanya luka kecil, kau tidak perlu tahu. Sudah dijahit 10 jahitan, masih kau bilang luka kecil? Kak, kau ada waktu luang siang ini. Aku dan guru besar sudah janjian untuk makan enak di luar. Kau ikut. Kalau kau tidak datang, aku akan mencarimu. Ada waktu. Kalian makan di mana? Hotel kota. Sampai jumpa siang nanti. Baik. Huo Jinbai. Ini, minuman teh susu untukmu. Huo Jinbai ternyata ingat, aku paling suka teh susu dari toko ini. Bahkan membawakannya untukku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kak, kenapa cuma belikan susu teh untuk Maha Guru? Kenapa tidak belikan aku juga? Kalau mau minum, beli sendiri saja. Kak, aku ini adik kandungmu loh. Dia itu istriku. Ayo pergi, Nona Su. Jangan pedulikan dia. Kita pergi makan. Hei Kak, Su, tunggu aku. Kak, susu teh cuma kau belikan untuk Su. Makanan pun cuma kau ambilkan untuk Su. Kalau orang tidak tahu, mereka pasti berpikir Su itu kekasihmu. Orang yang dia suka itu aku. Setelah memegang tanganku, kamu tetap bisa melanjutkan menyerap Ki Ungu. Baiklah. Aku sudah punya orang yang kusuka. Tanganmu tidak apa-apa. Ini, susu teh untukmu. Nona Su sepertinya sudah menyadari perasaanku padanya. Tidak bisa, aku harus bicara jelas dengannya. Tidak boleh membiarkannya kabur begitu saja. Nona Su. Huo Jinbai, kamu baik-baik saja? Baik. Sayang. Aku tahu, kamu juga menyadari bahwa aku menyukaimu. Bukan? Sekarang aku menyatakan perasaanku secara resmi.
Aku ingin menjadi pacar resmimu. Aku tidak pernah berpikir untuk berkencan. Lagi pula, selama ini aku hanya menganggapmu sebagai pengisi energi keberuntungan. Aku tahu kamu selalu menganggapku sebagai pengisi energi keberuntungan. Tapi, bisakah kamu memberiku kesempatan? Yuning, sudah 10 hari berlalu. Kenapa kamu belum datang untuk mengambil penawarnya dariku? Aku akan segera datang untuk mengambil penawarnya darimu sekarang. Aku akan mengambil penawar untuk Su Qingman, lalu memberimu jawaban. Aku akan menemanimu. Tidak perlu. Dalang di balik penculikanmu ini adalah pamanku. Polisi tidak berhasil menangkapnya kali ini. Dia akan mengincarmu lagi nanti. Lebih aman jika aku menemanimu. Baiklah. Silakan duduk di sofa. Aku akan memeriksa guna-guna cinta itu padamu. Sudah sampai di mana? Guna-guna cinta itu sudah sampai di jantung. Kalau begitu, bisakah itu dikeluarkan? Kalau tidak bisa dikeluarkan, untuk apa aku datang? Tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Saat mengeluarkan guna-guna cinta itu, kamu akan sangat kesakitan. Asalkan bisa dikeluarkan. Sakitnya seberapapun, aku bisa menahannya. Baiklah. Apa kamu punya jarum sulam di rumah? Kalau tidak ada, pisau kecil juga bisa. Ada. Aku akan mengambilnya sekarang. Ambil juga sepasang sumpit dan sebuah kendi. Duduklah di sofa, ulurkan tangan kananmu. Singkirkan kejahatan, Tai Shang Laojun, cepatlah seperti perintahnya. Hei, jangan bergerak sembarangan. Jika Gu Cinta tidak bisa dikeluarkan, aku tidak akan bertanggung jawab. Ini. Bagaimana dengan cacing ini? Masukkan ke dalam guci dan bakar saja. Sudah kubakar di dalam guci. Cawan asmara sudah dikeluarkan. Coba Anda konfirmasi transfernya. Baiklah, kita sekarang sudah impas. Bukankah cawan asmara sudah dikeluarkan? Kenapa aku masih merasakan sakit seperti ini? Ada lubang di jantung Anda. Tidak hanya akan sakit, Anda juga akan mati. Anda sudah berjanji akan menyelamatkanku. Kenapa tidak menepati janji? Aku hanya berjanji akan membantu Anda mengeluarkan cawan asmara. Aku tidak berjanji akan menyelamatkan Anda. Saya hanya setuju untuk membantu Anda mengambil Gu. Saya tidak setuju untuk menyelamatkan Anda. Yuning, saya salah. Saya seharusnya tidak menggoda Zimi. Saya seharusnya tidak bersekongkol dengan dia untuk melawan Anda. Saya mohon tolong selamatkan saya. Saya bisa memberi Anda uang? Jangan bilang Anda tidak punya uang sekarang. Meskipun Anda punya uang, saya tidak akan menyelamatkan Anda.
Huo Jinbai. Saya hanya menyuruh Zhang Qian untuk menculik Su Yuning saja. Anda berani-beraninya melibatkan semua pihak, memberikan imbalan tinggi untuk saya. Karena sudah begini, saya akan mati bersama kalian. Bagaimanapun 1 untuk 2, saya yang untung. Huo Jinbai. Syukurlah. Anda baik-baik saja. Dokter, Huo Jinbai bagaimana keadaannya? Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa pasien. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saya sudah menggambar untuk Huo Jinbai. Formasi jimat penyelamat hidup. Dia bisa hidup 100 tahun. Saya yakin dia tidak akan mati. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Huo Jinbai. Ternyata saya sudah tanpa sadar mencintaimu. Formasi jimat penyelamat hidup belum padam, masih ada harapan. Langit dan bumi bersaksi, karma mengalir. Bersedia berbagi dengan Huo Jinbai, berkah berlimpah. Mengapa? Mengapa aku menghabiskan semua jasaku, tetapi tetap tidak bisa menyelamatkanmu? Tidak apa-apa, aku masih punya kekuatan sihir. Aku masih bisa menyelamatkanmu. Huo Jinbai, bangunlah. Asalkan kamu bangun, aku akan bersamamu. Yuning, kamu harus menepati janjimu. Sekarang aku sudah bangun. Kamu harus bersamaku. Aku selalu menepati janjiku. Ning, mengapa kamu begitu lemah? Ada darah di sudut bibirmu. Apa kamu menyelamatkanku dengan jasamu? Bukan hanya jasa, tapi juga semua kekuatan sihirku. Jadi, maukah kamu menjadi pengisi daya energi unguku? Kali ini untuk seumur hidup? Dengan senang hati.